Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif, berasal dari kelas 10 IPS 3. Ingin menjelaskan tentang materi peninggalan dan bukti keberadaan kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini diperkirakan tumbuh dan berkembang antara tahun 1270-an hingga tahun 1275 atau pertengahan abad ke-13. Kerajaan ini terletak lebih kurang 15 km di sebelah timur Lok Sumawe, Aceh, Nanggroye Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Berikut ini merupakan urutan-urutan nama-nama raja-raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai. 1. Sultan Malik As-Saleh berkuasa pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Sultan Muhammad Malik Zahir yang berkuasa antara tahun 1297 sampai dengan 1326. 3. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang berkuasa pada tahun 1346 Masehi sampai dengan 1383. Selanjutnya, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir yang berkuasa antara tahun 1383 sampai dengan 1405. Yang kelima yaitu Sultanah Nahrisyah yang berkuasa pada tahun 1405 sampai dengan 1412. Yang keenam yaitu Abu Zain Malik Zahir yang berkuasa tahun 1412. Dan yang terakhir adalah Sultan Mahmud Malik Zahir yang berkuasa antara tahun 1513 sampai dengan 1524 Masehi. Sementara itu, Kerajaan Samudra Pasai mendapatkan pendapatan dari penjualan komoditas-komoditas seperti lada, sutra, kapur barus. Di samping komoditas itu, sebagai penghasil pendapatan Kesultanan Samudra Pasai, juga diperoleh pendapatan dari pajak yang dipungut dari pajak barang ekspor dan impor. Dalam sumber-sumber sejarah juga dijelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai telah menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan cetis. Uang kecil itu juga terbuat dari emas dan ada pula yang terbuat dari dramas. Sejak Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 dan meluaskan kekuasaannya, maka kerajaan Islam Samudra Pasai mulai dikuasai oleh Portugis pada tahun 1521. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang beberapa peninggalan-peninggalan Kerajaan Samudra Pasai. 1. Yaitu Cakradonya. Cakradonya adalah sebuah kelonceng besar yang terbuat dari besi dan berbentuk stupa yang dihadiahkan oleh Kaisar Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Bagian lonceng tersebut diukir dengan ukiran bertuliskan huruf Arab dan Cina dengan desain yang indah dan unik. Sampai saat ini Cakradonya terletak dan tetap utuh di Lok Sumawe, di salah satu museum di Nanggroye Aceh Darussalam. Selanjutnya peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang kedua yaitu makam Raja-Raja Pasai, yang merupakan peninggalan sejarah yang berharga dan sangat melekat mengenai eksistensi Samudra Pasai. Terdapat banyak makam Raja-Raja Pasai yang memerintah dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah makam Sultan Malik As-Saleh yang terletak di desa Bauringin, Kecamatan Samudra, dengan batu nisan yang ditulis dengan huruf Arab, dan makam Sultan Maulana Al-Zahir yang terletak di sebelahnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram. Tentunya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini memiliki kaitan yang kuat dengan Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang. Karena setelah Kerajaan Demak berakhir, berkembanglah Kerajaan Pajang di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Di bawah kekuasaannya, Pajang berkembang dengan baik, bahkan berhasil mengalahkan Arya Panangsang yang berusaha merebut kekuasaannya. Tokoh yang membantu mengalahkan Arya Panangsang diantaranya adalah Ki Ageng Pemanahan atau Ki Gede Pemanahan. Ia diangkat sebagai bupati atau adipati di Mataram. Kemudian putrinya Raden Bagus Danang Sutawijaya diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya dan dibesarkan di istana. Sutawijaya dipersaudarakan dengan putra mahkota bernama Pangeran Benowo. Pada tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dunia
Penggantinya merupakan Pangeran Benowo yang merupakan raja yang lemah. Sementara Sutawijaya menggantikan Ki Gede Pemanahan justru semakin menguatkan kekuasaannya. Sehingga akhirnya Istana Pajang pun jatuh ke tangannya. Dan berlanjut Sutawijaya yang segera memindahkan pusaka kerajaan Pajang di Mataram. Sutawijaya sebagai raja pertama, pusat kerajaan berada di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta sekarang. Panembahan Senapati digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang, yang berkuasa sekitar tahun 1601 sampai dengan 1613 Masehi. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya bernama Mas Rangsang atau lebih dikenal dengan Sultan Agung, yang berkuasa antara tahun 1613 sampai dengan 1645. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah Mataram mencapai zaman keemasan. Kerajaan Mataram Islam sudah mulai mengalami kemunduran semenjak Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Ia dimakamkan di Bukit Imogiri, dan setelahnya ia digantikan oleh putranya, yaitu yang bergelar Amangkurat I. Pribadi raja ini sangat berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram Islam. 1. Yaitu Kompleks Pemakaman Imogiri. Kompleks pemakaman ini terletak di Pasar Kota Gede. Kompleks pemakaman ini memiliki gapura megah berarsitektur Hindu yang sangat cantik. Di pemakaman ini terdapat para petugas atau abdi yang berpakaian adat Jawa sangat lengkap. Peninggalan kerajaan Mataram Islam yang kedua yaitu Masjid Agung Surakarta atau Masjid Agung Negara. Masjid Agung Surakarta merupakan peninggalan kerajaan Mataram Islam. Masjid ini berada di barat alun-alun utara Keraton Surakarta. Awalnya masjid ini dibangun oleh Paku Buwono III pada tahun 1763 dengan pengaruh arsitektur Jawa kuno dan Belanda. Bangunan masjid ini dominan kayu dan bagian dinding utama juga terbuat dari kayu dengan ditempeli berbagai prasasti bertulisan Jawa kuno. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam di Pulau Sulawesi. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang sebelumnya bukanlah kerajaan Islam, tetapi sering berperang dengan kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan, seperti dengan kerajaan Luwu, Bone, Sopeng, dan Wajo. Dalam serangan terhadap kerajaan Gua Talo, Karaeng Goa meninggal dan seorang lagi terbunuh sekitar pada tahun 1565. Ketika kerajaan Bone, Wago, dan Sopeng mengadakan persatuan untuk mempertahankan kemerdekaannya yang disebut Perjanjian Telum Poco sekitar tahun 1582. Sejak kerajaan Goa resmi sebagai kerajaan bercorak Islam pada tahun 1605, Goa meluaskan pengaruh politiknya agar kerajaan-kerajaan lainnya juga memeluk Islam dan tunduk kepada kerajaan Goa. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan tersebut termasuk kerajaan Talo bergabung dengan kerajaan Goa. Nah, semenjak saat itu, maka disebutlah kerajaan Gua Talo. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa peninggalan kerajaan Gua Talo. 1. Masjid Katangka atau juga dikenal sebagai Masjid Al-Hilal adalah salah satu masjid tertua di Sulawesi Selatan. Masjid ini menerima nama Ketangka karena terletak di Ketangka, Kecamatan Somba Opu. Masjid ini adalah masjid peninggalan kerajaan Gua Talo yang diperkirakan dibangun pada tahun 1603 Masehi. Masjid Ketangka sendiri dibangun di atas lahan seluas 150 meter persegi. Setelah itu peninggalan kerajaan Gua Talo yang kedua yaitu Istana Bala Lompoa. Istana ini juga merupakan bagian dari warisan sejarah kerajaan Gua Talo yang terletak di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, tepatnya di desa Sunggu Minasa. Istana ini dibangun untuk pertama kalinya oleh raja ketiga Goa yaitu Imanggi Manggi Daeng Matutukaraeng Bonionompo, Sultan Muhammad Tahir Muhbudin Tumengangiri Sunggu Minasa. Itulah yang saya dapat jelaskan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.